Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Malam ini, izinkan saya mengajak kalian menyelami sebuah kisah dari Tanah Jawa. Kisah yang dipercaya turun-temurun tentang cinta, kesesatan, dan rahasia yang tak seharusnya disentuh manusia. Di sebuah desa kecil di Tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Usianya baru menginjak 25 tahun. Ia dikenal pendiam, pekerja keras, dan tinggal bersama ibunya di pinggir desa. Sehari-hari, Wira mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari warga desa, hutan larangan. Hutan itu terletak di balik bukit kecil, lebat, sunyi, dan selalu diselimuti kabut tipis meski matahari sudah tinggi. Orang-orang tua sering berpesan, kalau masuk hutan itu, jangan ikuti suara, jangan jawab panggilan, dan jangan melangkah lebih dari 3 tikungan. Wira tentu tahu larangan itu, tapi hari itu persediaan kayu menipis dan hujan sudah 3 hari berturut-turut. Dengan niat membantu ibunya, ia nekat melangkah lebih jauh dari biasanya. Awalnya semua terasa biasa. Suara burung masih terdengar, dedaunan bergesekan, dan langkah Wira mantap. Hingga tanpa sadar, ia melewati 1 tikungan, 2, lalu 3. Saat ia berhenti dan menoleh ke belakang, jalur yang tadi ia lewati sudah tak terlihat lagi. Kabut turun perlahan. Hutan mendadak sunyi. Bahkan suara serangga pun lenyap. Loh, kok sepi begini? Gumam Wira pelan. Ia mencoba berjalan kembali, namun setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin masuk ke dalam. Jantungnya mulai berdebar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan. "Mas, kenapa sendirian di sini?" Wira tersentak. Dari balik pepohonan muncul seorang gadis. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan matanya teduh. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat pucat. Rambutnya panjang terurai tanpa perhiasan berlebihan. Aku tersesat," jawab Wira gugup. Gadis itu tersenyum, senyum yang terasa hangat, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Wira berdiri. "Kalau begitu, ikut aku saja, desa kami dekat dari sini." Wira ragu, tapi entah kenapa rasa takutnya mereda saat menatap gadis itu. Langkahnya mengikuti tanpa banyak tanya. Beberapa saat kemudian, pepohonan mulai menipis. Di hadapan Wira terbentang sebuah desa yang sangat makmur. Rumah-rumah kayu tertata rapi, sawah hijau menguning, dan udara terasa sejuk dengan aroma bunga yang tak pernah ia cium sebelumnya. "Apa ini? Desa apa?" tanya Wira. "Ini tempat kami tinggal," jawab si gadis singkat. "Aku Sekar." Hari berganti hari, Wira tinggal di desa itu. Ia bekerja di ladang, makan dengan layak, dan tak pernah kekurangan apapun. Waktu terasa berjalan aneh. Tak ada rasa lelah, tak ada rasa lapar berlebihan, dan tak pernah terdengar suara ayam berkokok. Lambat laun, kedekatan tumbuh di antara Wira dan Sekar. Mereka menikah secara sederhana, disaksikan warga desa yang selalu tersenyum, terlalu tersenyum. Namun di hati Wira ada satu keganjilan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia bertanya tentang jalan pulang ke desanya, Sekar selalu menjawab pelan, "Belum waktunya, Mas. Nikmati dulu hidupmu di sini." Dan Wira entah kenapa selalu menurut. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya ke hutan larangan bukan hanya membuatnya tersesat tempat, tetapi juga tersesat dari dunia manusia. Wira terbangun dari tidurnya sebelum fajar. Seperti biasa sejak ia tinggal di desa itu, ia tak pernah benar-benar merasakan malam. Lampu-lampu lentera di rumah-rumah tetangga padam perlahan, tetapi udara tidak menjadi dingin, malah terasa seperti dijaga oleh sesuatu yang lembut dan waspada. Sekar sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan yang selalu sama, nasi hangat, sayur bening, dan tempe berbumbu. Semua terasa wajar, semua terasa cukup. Hari-hari Wira berjalan dengan ritme yang menenangkan pada pandangan pertama. Bangun,
bekerja di sawah, pulang, makan, berbincang ringan dengan Sekar. Tetapi ada banyak hal kecil yang mulai mengganggunya. Hal-hal yang ia tidak berani ucapkan di awal karena ia selalu diberi rasa aman oleh senyum Sekar dan oleh keramahan warga desa yang terlihat terlalu sempurna. Suatu sore, saat duduk di depan rumah sambil mengamati matahari yang tenggelam di balik pohon-pohon, Wira bertanya pada Sekar. "Sekar," katanya pelan, "kalau aku mau pulang ke desa, bagaimana caranya? Kalau ibuku menunggu, aku tak ingin membuatnya khawatir." Sekar menatapnya lama, matanya redup seperti memeriksa sesuatu yang tak bisa diukur dengan kata. "Kita belum boleh pulang, Mas," jawabnya lembut. "Di luar sana, banyak yang berubah. Di sini, kita aman. Nanti kalau waktunya tiba, aku antar." Wira menarik nafas. Kata-kata itu selalu membuatnya lega dan bersamaan gelisah. Mengapa Sekar selalu menunda? Mengapa warga desa tak pernah bicara tentang jalan raya yang menghubungkan ke desanya? Mengapa tidak ada petunjuk, tidak ada jam, dan anehnya, tidak pernah ada ayam berkokok di pagi hari? Suatu malam, saat pulang dari ladang, Wira melihat anak-anak berlarian di lapangan. Mereka semua memakai baju yang terlihat sama, bersih, baru, dan tanpa noda. Seorang anak yang lewat menatap Wira dengan pandangan polos, tetapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang mendalam, lalu berbisik pada temannya, "Jangan dekat-dekat dengan bibir kali waktu bulan purnama." Anak itu berlalu sambil bertawa kecil, seolah bermain permainan yang Wira tak mengerti. Keesokan harinya, Wira memutuskan mencari jawaban. Ia mengunjungi rumah seorang pria tua yang duduk di beranda sepi. Pria itu dipanggil warga sebagai Mbah Giri, orang yang tampaknya paling tua di desa. Wira merasa ada martabat lama di wajah Mbah Giri, seolah-olah ia menyimpan waktu. "Mbah, apakah desa ini pernah punya batas? Jalan pulang ke desaku seperti menghilang," tanya Wira, suara ditahan agar tak terdengar panik. Mbah Giri menunduk, tangannya mengusap janggut tipisnya. "Setiap tempat punya aturan, Nak. Ada tempat yang ramah pada mata manusia, ada pula yang jaga jarak. Kita hidup sesuai perjanjian lama. Jangan tanyakan banyak pada yang tak perlu kamu tahu." Wira tidak puas. "Perjanjian apa, Mbah? Dengan siapa?" Mbah Giri bertatapnya dalam-dalam, lalu bergumam seolah berbicara pada angin. "Ada yang tak tampak, tapi selalu ada. Ikuti saja jalanmu. Jangan biarkan rindu membuatmu mengobrak-abrik tatanan." Jawaban itu seperti kabut, samar, menguap, meninggalkan rasa penasaran yang semakin pekat. Wira pulang dengan hati yang berat. Sekar menyambutnya dengan makanan hangat, tetapi malam itu ia melihat Sekar termenung lebih lama dari biasanya. "Ada apa, sayang?" tanya Wira, mencoba memecah kecanggungan. Sekar tersenyum, tetapi ada retakan kecil di tepinya. "Hanya lelah, Mas. Musim ini panen banyak. Tidur cepat ya." Wira mengangguk, tetapi malam itu ia bermimpi aneh. Ia bermimpi suatu pagi di mana suara ayam berkokok memecah keheningan, suara pertama yang pernah ia dengar sejak datang ke desa. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Namun ketika ia memanggil nama Sekar dari ranjang, Sekar hanya bergeming sejenak lalu berkata dengan suaranya yang biasa, "Besok jangan keluar, Mas. Tidur kembali." Mimpi-mimpi itu datang lagi dan lagi. Dalam mimpi yang lain, ia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan kolam. Tetapi bayangan itu tidak sama. Ia tampak lebih tua, dan di bibirnya ada garis-garis raut yang tidak ia kenal. Ia bangun, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di desa, ia merasakan rindu yang menusuk. Rindu pada ibu yang mungkin menunggu di rumah, rindu pada suara pasar, rindu pada waktu yang punya jam dan kalender. Rindu itu seperti api kecil di dalam dada yang perlahan menghanguskan rasa tenang yang diberikan desa ini. Semakin lama, Wira menyadari ada aturan tak tertulis di desa. Jangan menyentuh permukaan air di siang bolong. Jangan menatap wajahmu di pantulan. Sekali ia melanggar, terpikat oleh kilau kolam yang tenang, refleksinya layu, seolah tinta di kertas yang luntur. Ia terkejut, muntah dan merasa seolah kehilangan potongan memori kecil. Nama sebuah jalan di desanya, senyum ibunya waktu memasak, bahkan lagu yang biasa ia nyanyikan saat kecil sedikit demi sedikit samar. Suatu petang, setelah panen besar dirayakan dengan musik yang mengalun aneh, alat musik yang tak pernah Wira lihat sebelumnya, ada peristiwa kecil yang membuat suasana berubah. Seorang perempuan muda menjerit pelan di pojok lapangan, lalu dibawa pergi oleh beberapa orang dengan gerakan yang cepat, hampir tanpa suara. Mereka menutup pintu rumahnya dengan daun-daun pandan.
Malam itu, tak ada yang berani bertanya. Ketika Wira mencoba bertanya pada Sekar, Sekar hanya menggenggam tangannya kuat. "Kita tidak ikut campur, Mas," kata Sekar. Matanya mengkilap seolah menahan sesuatu yang besar. "Ada sesuatu yang harus kita hormati." Kata-kata itu menimbulkan keraguan yang lebih besar dalam dada Wira. Ia ingin mencari tahu, ingin pulang, ingin melihat dunia di luar. Tetapi setiap kali ia berusaha, jalan di depan rumahnya berubah menjadi rimbun yang tak bisa ditembus. Sekali, ketika ia nekat melangkah melewati batas terakhir desa, sangkakala berupa bisikan memanggil namanya. Ia berbalik dan menemukan dirinya duduk di depan pintu rumah, tanpa mengerti bagaimana ia sampai di sana. Hari-harinya mulai diisi oleh kehilangan kecil. Ingatan tentang nama teman lama yang menghilang, tanggal-tanggal yang tak lagi dapat ia sebutkan. Ketika musim berganti, seseorang dari desa tetangga, seorang lelaki yang konon pernah pergi jauh dan kembali, datang ke desa. Wira melihat lelaki itu dari jauh, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia mendengar bisik-bisik bahwa orang itu pernah mencoba pergi, dan saat kembali, rambutnya memutih seperti abu. Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan sesuatu sedang mengikat dirinya pada tanah ini, perlahan seperti akar yang menempel pada kaki. Malam demi malam, keganjilan semakin nyata. Ada kalanya Sekar menatap lama ke arah hutan tanpa berkedip. Ada kalanya warga desa berkumpul di tengah malam, menyusun lingkaran bunga dan menyanyikan lagu lama dengan nada yang mencekam. Dan selalu ada larangan yang diulang-ulang. Jangan katakan angka 3, jangan jawab ketika dipanggil dengan nama lengkapmu, jangan pergi saat kabut turun tebal. Di ujung ini, pada suatu pagi yang sepi, Wira terbangun oleh sebuah suara yang belum pernah ia dengar sejak ia datang ke desa. Sebuah nada tegas, suara yang ia kenal dari rumah masa kecilnya, tetapi berubah menjadi asing. Suara ayam berkokok, satu kali, lalu hening. Wira duduk terpaku, jantungnya terasa seperti akan lari. Ia menoleh ke arah Sekar yang masih tertidur. Sekilas, Sekar tampak berbeda, lebih pucat, lebih jauh. Wira meraih tangan Sekar dan mengguncangnya pelan. "Sekar, kau dengar itu kan? Ayam berkokok." Suaranya hampir tak terdengar. Sekar membuka mata perlahan. Ia menatap Wira sebentar, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Jangan bangun pagi ini, Mas," katanya lembut, suaranya seolah datang dari tempat sangat jauh. "Biarkan semuanya berlalu." Wira menatap wajah istrinya, mencari jawaban, tetapi yang ia temukan hanyalah kebisuan yang menunggu untuk meledak. Dari kejauhan, kabut bergerak, menyembunyikan sesuatu yang akan segera terungkap, sesuatu yang akan menguji batas antara dunia yang ia kenal dan dunia yang selama ini disembunyikan dari pandangannya. Detak jam yang tak terlihat, waktu di desa itu berputar dengan caranya sendiri, dan Wira mulai merasakan bahwa setiap detik yang ia habiskan di sana, sedikit demi sedikit, mengubahnya, bukan hanya di tubuh, tapi di dalam ingatan paling dalam tentang siapa ia sebenarnya. Suara ayam berkokok itu tak terdengar lagi setelah pagi yang ganjil itu. Namun bagi Wira, bunyi singkat tersebut seperti paku yang tertancap di pikirannya. Sejak saat itu, rasa tentram yang dulu menyelimuti hidupnya di desa makmur perlahan retak. Ia merasa waktu mulai bergerak dengan cara yang tidak ramah, kadang terlalu cepat, kadang berhenti sama sekali. Pagi itu, Wira bangun dengan perasaan berat. Sekar tidak ada di sampingnya. Biasanya istrinya sudah berada di dapur kecil, menyiapkan sarapan seperti rutinitas bertahun-tahun. Kali ini rumah terasa kosong, terlalu sunyi. "Sekar," panggil Wira pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah keluar rumah. Kabut masih menggantung rendah, seolah menutup mata desa. Di kejauhan, ia melihat Mbah Giri berdiri sendirian di tepi lapangan, memandang ke arah hutan dengan wajah muram. Wira mendekat. "Mbah," sapa Wira, "aku dengar ayam berkokok pagi tadi. Apa memang ada ayam di desa ini?" Mbah Giri menoleh perlahan. Matanya menyeratkan kelelahan panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Kalau suara itu sudah terdengar, artinya batas mulai terbuka. "Batas apa, Mbah?"
desak Wira. Pria tua itu menghela napas panjang. Batas antara yang tinggal dan yang harus kembali. Tidak semua orang kuat melewatinya. Jawaban itu membuat Wira semakin gelisah. Ia meninggalkan Bahgiri dan berjalan menyusuri desa. Aneh, banyak rumah yang terlihat tertutup. Beberapa warga yang ia sapa hanya menunduk, enggan menatap matanya. Seolah-olah Wira telah melanggar sesuatu. Di tengah lapangan, ia melihat bekas lingkaran bunga yang semalam dipakai untuk ritual. Bunga-bunga itu kini layu, menghitam, dan mengeluarkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Saat Wira menginjak tanah di tengah lingkaran itu, kepalanya mendadak pening. Sekilas ia melihat kilatan gambar. Desanya yang asli, rumah-rumah kayu yang rapuh, ibunya yang kini tampak rentah, rambutnya memutih, duduk sendirian di depan rumah. Wira terjatuh berlutut, napasnya memburu. Ini dunia mana? Bisiknya dengan suara bergetar. Ia bangkit dan berlari pulang, berharap menemukan Sekar dan jawaban. Namun di rumah, ia hanya menemukan selendang coklat milik Sekar tergeletak di kursi. Ketika ia menyentuh kain itu, kepalanya kembali dipenuhi bayangan. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri memasuki hutan larangan, tetapi bukan sebagai pemuda 25 tahun. Ia melihat sosok lelaki berambut panjang, wajahnya tirus, matanya cekung. Sosok itu adalah dirinya, namun jauh lebih tua. Ia tersentak dan menjatuhkan selendang itu. Apa yang terjadi padaku? Wira terisak. Sore menjelang dan Sekar tak juga kembali. Ketika matahari tenggelam, desa kembali hidup dengan cara yang menakutkan. Warga keluar dari rumah satu persatu, berkumpul di lapangan, menyanyikan lagu yang sama seperti malam perayaan panen. Tetapi kali ini nadanya lebih rendah, lebih berat, seolah memanggil sesuatu dari dalam tanah. Wira memberanikan diri mendekat. Saat ia melangkah ke tepi lingkaran, seorang perempuan tua menghentikannya. "Jangan ikut," bisiknya tajam. "Kau bukan dari sini." Wira menatapnya. "Di mana Sekar?" Perempuan itu memalingkan wajah. "Dia sudah memilih jalannya." Di tengah lingkaran, Bahgiri berdiri. Ia mengangkat tongkat kayunya dan menghentikan nyanyian. Semua mata tertuju pada Wira. "Sudah cukup," kata Bahgiri dengan suara berat. "Kebenaran tidak bisa ditunda lagi." Ia menatap Wira. "Kau datang ke sini saat hutan membuka pintunya. Kau tinggal, menikah, dan diberi waktu yang tak seharusnya dimiliki manusia. Tapi setiap pinjaman ada batasnya." "Pinjaman?" Suara Wira bergetar. "Mbah, aku hanya ingin hidup. Aku hanya mencintai Sekar." Bahgiri mengangguk pelan. "Dan cintamu nyata. Tapi Sekar bukan manusia seperti ibumu, seperti kau dulu. Ia dari bangsa yang hidup di sela-sela dunia." Wira terdiam. Kata-kata itu menghantam kepalanya, menyatukan semua keganjilan yang selama ini ia rasakan. Ia teringat larangan, ritual, waktu yang berhenti, dan ingatan yang menghilang satu persatu. "Bunian," gumamnya nyaris tak terdengar. Pada saat itu, Sekar muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya basah. Ia berdiri beberapa langkah dari Wira, tak berani mendekat. "Mas," katanya lirih, "maafkan aku." Wira maju selangkah. "Kenapa kau sembunyikan semuanya?" Sekar menggeleng. "Karena jika kau tahu lebih cepat, kau tak akan bertahan. Dunia kami memberi apa yang manusia rindukan, ketenangan, waktu yang panjang. Tapi ayam berkokok adalah penanda. Saat suara itu terdengar, aku tak bisa lagi menahanmu di sini." Air mata mengalir di pipi Wira. "Kalau begitu, ikutlah aku." Sekar tersenyum pahit. "Aku tidak bisa. Jika aku melewati batas itu, aku akan lenyap." Kabut menebal. Suara ayam berkokok kembali terdengar.
Kali ini lebih keras, memecah udara malam. Sekar mundur perlahan. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap tertiup angin. "Jangan lupakan aku," bisiknya. "Sekar!" teriak Wira, berusaha meraih tangan istrinya. Namun yang tersisa hanyalah udara dingin dan selendang coklat yang jatuh ke tanah. Cahaya tiba-tiba menyilaukan mata Wira. Ia terhuyang dan terjatuh. Ketika ia membuka mata, ia terbaring di tepi hutan larangan. Matahari pagi menyinari wajahnya, dan suara ayam berkokok terdengar dari desa di kejauhan. Nyata, keras, dan tak terbantahkan. Wira bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berlari pulang ke desanya. Rumah-rumah tampak asing, lebih tua, lebih rapuh. Orang-orang menatapnya dengan mata terbelalak. Seorang perempuan renta keluar dari rumah yang dulu ia kenal. "Ibu," Wira berbisik. Perempuan itu menatapnya lama, lalu terjatuh berlutut sambil menangis. "Wira, kau kemana saja? Sudah berpuluh-puluh tahun kau menghilang." Wira terdiam. Dunia terasa berputar. Ia menoleh ke arah hutan larangan. Kabut telah sirna, seolah tak pernah ada desa makmur di baliknya. Di tangannya, ia masih menggenggam selendang coklat itu. Saat itulah Wira sadar sepenuhnya. Ia telah menikah dengan bangsa Bunian, hidup dalam waktu pinjaman, dan kembali sebagai orang asing di dunia yang pernah ia tinggalkan. Dan setiap kali ayam berkokok di pagi hari, Wira selalu menunduk, karena ia tahu, di balik hutan larangan, ada cinta yang tak akan pernah bisa ia temui lagi. Wira berdiri terpaku di depan rumah kayu yang dulu begitu ia kenal. Dindingnya kini kusam, atapnya miring, dan halaman yang dulu sering ia sapu bersama ibunya dipenuhi rumput liar. Dunia yang ia pijak terasa berat, berbeda dengan dunia desa makmur yang sunyi dan ringan itu. "Ibu," suara Wira bergetar. Perempuan renta itu masih menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Wira, seolah memastikan ini bukan bayangan. "Ya Allah, Wira, kamu masih hidup," isaknya pecah. "Kamu hilang puluhan tahun, dicari kemana-mana. Orang-orang bilang kamu mati di hutan larangan." Kata puluhan tahun menghantam Wira seperti palu. Kakinya lemas. Ia terduduk di tanah, menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang masih muda, belum keriput, belum dimakan usia. "Tidak, Bu," Wira berbisik. "Aku merasa baru beberapa tahun." Ibunya menggeleng pelan. "Kamu pergi waktu ibu masih kuat ke sawah. Sekarang ibu sudah menunggu terlalu lama." Hari-hari berikutnya Wira tinggal bersama ibunya. Ia mencoba menyesuaikan diri, namun setiap sudut desa terasa asing. Teman-teman sebayanya sudah menjadi kakek atau bahkan telah meninggal. Anak-anak kecil menatapnya dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu Wira yang hilang dulu. Katanya masuk hutan larangan. Umurnya kok nggak berubah?" Setiap malam, Wira sulit tidur. Saat memejamkan mata, ia melihat Sekar berdiri di tepi kabut, menatapnya tanpa suara. Kadang ia terbangun dengan selendang coklat itu tergenggam erat di dadanya. Ia tak pernah ingat kapan mengambilnya. Suatu malam, ibunya duduk di samping Wira. "Wira," katanya lirih, "sejak kamu pulang, ayam sering berkokok tengah malam, padahal biasanya menjelang subuh." Wira tegang. Ingatannya kembali ke desa makmur dengan suara ayam yang menjadi tanda perpisahan. "Ibu, jangan keluar rumah kalau dengar suara itu," ucap Wira pelan. Ibunya menatapnya heran. "Kenapa?" Wira terdiam. Ia tak sanggup menjelaskan semuanya. Ia hanya berkata, "Tolong Bu, turuti saja." Keesokan harinya, Wira memberanikan diri mendatangi sesepuh desa, seorang lelaki tua yang menggantikan posisi para tetua yang dulu ia kenal. Lelaki itu menatap Wira lama, matanya menyipit penuh selidik. "Kamu membawa bau hutan itu, bau yang tak bisa hilang." Wira menunduk. "Saya menikah di sana." Sesepuh itu terdiam, wajahnya mengeras. "Kalau begitu, ikatanmu belum putus sepenuhnya."
Maksudnya? Tanya Wira. Bangsa mereka tidak mudah melepas. Selama kau masih menyimpan sesuatu dari sana, mereka bisa memanggilmu kembali. Wira teringat selendang Sekar. Malam itu juga, ia pergi ke sungai dengan niat melepaskan kain itu. Air sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan. Saat Wira hendak melempar selendang, suara lembut memanggil namanya. Mas. Wira membeku. Ia menoleh. Di seberang sungai, Sekar berdiri. Wujudnya samar, seperti diselimuti kabut tipis. Wajahnya sedih, matanya basah. Sekar, napas Wira tercekat. "Aku tak bisa lama di sini," kata Sekar pelan. "Dunia kita sudah terlalu jauh." "Kenapa kau datang?" tanya Wira dengan suara gemetar. Sekar tersenyum lirih. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Air mata Wira jatuh. "Aku menunggumu setiap malam." Sekar menggeleng. "Jangan. Jika kau terus menunggu, kau akan terseret kembali. Dunia manusia bukan lagi milikmu sepenuhnya, tapi kau masih bisa memilih." "Memilih apa?" "Untuk melepaskan," jawab Sekar lembut. "Saat ayam berkokok esok pagi, buanglah selendang itu. Jangan menoleh, jangan memanggil namaku." Kabut mulai menelan tubuh Sekar. Sebelum menghilang, ia berbisik, "Cintaku akan tinggal di antara waktu, tapi kau harus hidup." Pagi itu sebelum fajar, ayam berkokok keras, lebih keras dari sebelumnya. Wira menggenggam selendang itu, lalu melemparkannya ke sungai. Air beriak, kain itu tenggelam perlahan, menghilang di bawah arus. Sejak hari itu, suara ayam kembali normal. Namun Wira berubah. Rambutnya perlahan memutih, seolah usia yang tertahan mulai menagih haknya. Dalam hitungan tahun, tubuhnya menua cepat mengejar waktu yang pernah ia pinjam. Orang-orang desa kini mengerti satu hal. Hutan larangan bukan sekedar tempat terlarang, ia adalah pintu. Dan Wira adalah saksi hidup bahwa tidak semua yang masuk bisa kembali utuh. Setiap kali ada pemuda berniat masuk ke hutan itu, Wira dengan rambut memutih dan mata penuh duka selalu berkata pelan, "Kalau kamu dengar ada yang memanggil namamu, jangan jawab, karena bisa jadi itu cinta yang tak boleh kamu miliki." Dan hutan itu tetap sunyi, menyimpan rahasia, menunggu siapa lagi yang lupa bahwa tidak semua keindahan diciptakan untuk manusia. Wira menua seperti batang pohon yang lama tak dipangkas. Lapisan demi lapisan waktu menempel di kulitnya. Garis-garis di wajahnya dalam, dan mata yang dulu penuh bara kini redup. Tetapi matanya tetap memegang sesuatu yang tak bisa ditukar. Penyesalan dan ingatan tentang satu nama, Sekar. Desa kini tak sama. Beberapa rumah sudah roboh, beberapa keluarga pindah. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini menjadi dewasa. Ada yang menghormatinya, ada yang menganggapnya gila. Wira tidak lagi peduli pada omongan. Ia punya rutinitas sederhana. Duduk di teras rumah kayu, menatap ke arah hutan larangan sampai senja, lalu pulang sebelum gelap menutup mata. Suatu sore, ketika langit merah hendak pudar, datang seorang pemuda dari desa tetangga. Namanya Joko. Dia membawa seikat kayu dan wajahnya menyiratkan keberanian yang setengah nekat. "Pak Wira," sapanya gugup. "Katanya dulu panahmu menolong waktu hama menyerang. Ceritakan padaku tentang hutan itu. Benarkah ada desa yang seperti mimpi di balik sana?" Wira menatap Joko lama, lalu tertawa getir. "Benar dan tidak benar, nak. Hutan itu indah bagi yang tak menanyakan terlalu banyak. Tapi jangan..." Ia berhenti. Ingat kata-kata yang pernah ia ucapkan berkali-kali. "Jika kau mendengar suara memanggil namamu, jangan jawab."
Joko mengerling, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Kalau aku menemukan seorang gadis cantik di sana, bagaimana? Bukankah cinta itu suci? Wira menghela nafas. Cinta bisa suci, namun ada cinta yang membuatmu lupa pada rumahmu. Dan ada cinta yang menukar tahun hidupmu seperti koin. Pilih baik-baik. Beberapa minggu setelah itu, terdengar kabar. Joko hilang. Ia terakhir terlihat melangkah ke pinggiran hutan saat senja, tanpa membawa senjata atau bekal. Orang-orang mencari, namun hutan seperti menutup mulutnya rapat. Embah-embah desa menggoyang kepala, dan bisikan lama kembali berputar. Wira merasa dadanya tercekat. Ia tahu apa yang terjadi. Pintu itu sekali lagi membuka. Malam berikutnya, ia duduk di ambang rumah lebih larut daripada biasanya, menunggu sesuatu yang ia tak ingin temui dan yang demikian tak bisa ia hindari. Di tengah malam, saat angin berbisik lembut, terdengar suara. Bukan lantang, melainkan nyanyian yang tak asing, serupa lagu yang Sekar pernah nyanyikan sewaktu panen. Suara itu mengalun di antara pepohonan, halus seperti serat sutra. Wira berdiri, kakinya tertatih namun tekadnya tegap. Ia melangkah menuju sumber suara, melewati batas di mana rumput berubah menjadi rimbun yang diselimuti embun seperti permadani. Di sana, di tepi sebuah ceruk kecil, berdirilah Sekar. Wajahnya sama, cantik, lembut, tetapi ada aura lain yang tak pernah Wira ingin mengerti. Ada jarak antara dunia mereka yang tak bisa ditambal. Sekar menatapnya, dan mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu menjadi lentera yang menyorot masa lalu. Sekar, suara Wira pecah. Kenapa kau panggil Joko? Kenapa kau panggil pemuda kita? Sekar menunduk. Bukan aku yang memanggil, Mas. Alam kami punya caranya sendiri. Kadang ada yang melintas selalu terpesona. Aku tak bisa selalu menghalang. Wira menahan amarah yang tak perlu. Kalau kau tidak mau, kenapa mereka terus kembali? Kenapa harus ada yang hilang? Sekar mengangkat kedua tangannya pelan, seolah menimbang jawabannya sebelum melemparkannya ke udara. Kami hidup di sela-sela, Mas. Kami membutuhkan pengikat, suara, janji, dan kadang jiwa. Itu aturan lama. Kita bukan tuan atas takdir. Hening sebentar, lalu Wira bertanya dengan nada segelut. Apakah kau menyesal, Sekar? Pernahkah kau mau meninggalkan semua itu dan hidup seperti manusia biasa? Menuai padi, mendengar suara ayam setiap hari, merawat anak yang menua bersamamu? Sekar menunduk, matanya berkaca-kaca. Tentu, tapi aku juga takut. Dunia manusia merusak. Di sana ada sakit, ada waktu yang mencabut setiap kenangan. Di sini kami tak tua, tapi kami juga terkurung. Wira mendekat, suara serak. Kalau aku menawarimu kebebasan, biarkan aku ikut, bawa aku. Biarkan aku hidup bersamamu. Aku tidak mau lagi menua sendirian. Sekar menggenggam kedua tangan kecilnya. Kalau kau ikut, Mas, kau tak akan menjadi dirimu lagi. Kau akan menjadi bagian dari kami, abadi, tapi bukan manusia. Apakah kau siap kehilangan ibumu, kehilangan tanah tempat kau dilahirkan? Apakah kau siap menukar cerita manusia dengan lagu yang tak pernah dimengerti? Dalam dada Wira ada pertempuran. Kenangan ibunya menunduk di beranda, senyum Sekar semasa muda, suara tertawa anak-anak, dan wajah Joko yang tak kembali, semua bercampur jadi satu. Akhirnya ia berbisik, hampir seperti orang yang mengaku dosa. Aku tak mau jadi apa-apa lagi. Aku ingin menutup semua yang pernah kubuka. Jika cinta harus menukar hidup, aku lebih memilih ingatanku yang pahit daripada kehilangan akarnya. Sekar menatapnya lama, lalu tanpa peringatan ia melangkah mendekat dan menyentuh dahi Wira. Lembut, hangat, seperti musim semi yang menyelinap ke kulit. Di mata Wira, dunia berkedip. Ia merasakan gelombang, bukan sakit, namun penarikan halus dari sesuatu yang menahannya terbelah. Maafkan aku, bisik Sekar. Maaf karena aku mencintaimu,
seperti kami mencintai hal-hal yang tak untuk dimiliki. Saat ia melepaskan sentuhan, Sekar mundur dan tubuhnya perlahan-lahan menghilang menjadi kabut. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia menaruh sesuatu di tangan Wira. Seutas ranting kecil yang dibentuk seperti bunga. "Ini untuk ibu," katanya. "Simpan agar kau tahu aku pernah ada bukan hanya sebagai bayang." Wira menggenggam ranting itu erat. Ia pulang ke rumah. Malam itu tidak ada cahaya bulan, hanya bintang-bintang yang tampak pucat seperti saksi yang lelah. Ia duduk di samping ibu yang kini semakin rapuh. Mereka berdua tak banyak bicara, hanya ada keheningan yang diterangi oleh kisah-kisah lama. Beberapa hari kemudian, Joko tidak ditemukan. Orang-orang meratap, menyalakan lilin di pinggir hutan. Wira ikut berdiri di sana, menunduk, merasakan ada sesuatu yang tertinggal dalam tubuhnya. Bukan penyesalan, melainkan beban menerima bahwa dunia tak selalu adil. Musim berganti. Wira menua lagi, lebih cepat dari yang ia kira. Suatu pagi ketika embun melekat tebal di daun, ia merasakan napasnya berat. Ia memanggil nama ibunya yang duduk di sampingnya, dan ibunya mengusap rambutnya lembut. "Wira," bisik ibu, "kau sudah banyak berkorban." "Aku salah, Bu," jawab Wira pelan. "Aku memilih cinta yang tak bisa kumiliki. Tapi aku tidak menyesal sepenuhnya. Karena di sana aku pernah diberi rasa aman, dan di sini aku jadi manusia lagi. Penuh rasa sakit, tapi juga penuh kenangan." Ibu menatapnya, matanya basah. "Pergilah dengan tenang, Nak. Dunia punya caranya sendiri untuk menutup cerita." Wira tersenyum tipis. Ia memejamkan mata. Angin dari hutan membawa wangi bunga yang akrab, wangi sekar. Di antara desau angin itu, terdengar dua bunyi samar. Kokok ayam yang nyaring dari desa, dan di bawahnya, seperti gema, sebuah nada halus. Lagu sekar yang menghilang secepat datangnya. Ketika pagi benar-benar datang, warga menemukan Wira di teras rumahnya. Tenang, tangan menggenggam ranting bunga dari sekar. Tubuhnya telah lemas, tetapi wajahnya tampak damai, seperti orang yang akhirnya mendapat peluang meregangkan luka. Mereka menguburkannya di tanah keluarga, dekat pohon beringin tua. Di malam-malam berikutnya, beberapa orang mengaku melihat sepotong kain coklat melayang di antara pepohonan, atau mendengar tarian suara perempuan saat kabut turun. Anak-anak berbisik bahwa kadang-kadang saat ayam berkokok, terdengar dua suara. Satu menyambut pagi, satu lagi bergema dari arah hutan, seolah dua dunia masih berdialog. Dan demikianlah cerita Wira berakhir, bukan dengan jawaban terang, melainkan dengan penanda-penanda yang tak pernah pudar. Sekar tetap menjadi bayang yang manis sekaligus berbahaya. Hutan tetap menunggu mereka yang lengah. Dan bagi orang-orang desa, nama Wira menjadi peringatan. Ada pintu yang boleh dibuka, dan pintu yang paling baik dibiarkan tertutup. Di ujung jalan, ketika kabut turun dan suara burung malam menyapa, orang-orang masih bertanya-tanya, apakah cinta yang hilang itu benar-benar pergi, atau tinggal di antara malam dan pagi, menunggu seseorang lain yang lupa bahwa batas itu ada. Pemakaman Wira berlalu sederhana. Hanya doa-doa lirih, tanah merah yang basah, dan angin yang berembus pelan dari arah hutan larangan. Ibunya duduk lama di depan nisan, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Tidak ada tangis yang meledak, hanya kesunyian yang dalam, seperti hati yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Sejak hari itu, desa kembali tenang, terlalu tenang. Ayam berkokok seperti biasa, pagi datang dan pergi, tetapi beberapa orang mulai merasakan keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Padi di sawah dekat hutan tumbuh lebih cepat, namun menguning sebelum waktunya. Air sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Dan pada malam-malam tertentu, kabut turun lebih tebal, seolah menyapu desa dengan selimut basah yang menyembunyikan napas. Seorang bocah bernama Raka
cucu dari tetangga Wira suatu malam pulang tergesa-gesa. "Nek," katanya terengah, "aku lihat kakek Wira di tepi hutan." Neneknya tersentak. "Jangan bicara sembarangan." "Benar, Nek," Raka bersikeras. "Dia berdiri di bawah pohon besar, seperti menunggu, tapi wajahnya sedih." Kabar itu menyebar. Ada yang percaya, ada yang menganggap khayalan bocah. Namun malam berikutnya, 2 orang dewasa mengaku mendengar suara langkah di sekitar rumah Wira. Langkah pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang. Ibunya terbangun dan duduk di ranjang, menatap pintu yang tertutup rapat. "Wira," panggilnya lirih. Tak ada jawaban, hanya angin yang menggeser daun jendela. Beberapa hari kemudian, sesepuh desa mengumpulkan warga. Wajahnya tegang, suaranya berat. "Arwah orang yang pernah menyeberang batas," katanya. "Kadang meninggalkan jejak, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Jangan ada yang mendekati hutan larangan. Jangan ada yang memanggil atau dipanggil." Malam itu, saat bulan tertutup awan, seekor ayam berkokok bukan sekali, melainkan 3 kali berturut-turut. Suaranya pecah, serak, dan tak wajar. Lampu-lampu rumah berkelip, anjing-anjing melaung lalu diam mendadak. Di pinggir hutan, kabut bergerak membentuk lorong tipis. Dari dalamnya muncul bayangan perempuan berbaju coklat pucat. Ia berhenti di batas rumput, tidak melangkah lebih jauh. Wajahnya lembut, matanya menyimpan rindu yang tak selesai. "Mas," bisiknya, nyaris tak terdengar. Di sisi lain, dari arah desa, bayangan lelaki tua melangkah tertatih. Rambutnya memutih, bahunya turun, namun langkahnya mantap. Ia berhenti tepat di batas yang sama. 2 langkah terpisah, 2 dunia terjaga. "Sekar," jawabnya pelan. Mereka tidak saling mendekat, hanya menatap. Angin berputar di antara mereka, membawa wangi bunga yang samar. Untuk sesaat, waktu seolah menahan napas. "Aku sudah menepati janjiku," kata Wira lirih. "Aku hidup sebagai manusia sampai akhir." Sekar tersenyum, mata berkaca-kaca. "Dan aku menepati punyaku. Aku tak memanggilmu kembali." Hening. Kabut menipis. "Pergilah," ucap Wira. "Batas ini harus tetap ada." Sekar mengangguk. Perlahan bayangannya memudar kembali menyatu dengan hutan. Wira menoleh ke arah desa, lalu mundur setapak dan lenyap bersama sisa kabut, meninggalkan udara yang terasa lebih ringan. Pagi datang. Ayam berkokok sekali, nyaring, wajar. Warga terbangun dan mendapati embun yang bersih, sawah yang kembali normal, dan hutan yang tampak seperti biasa, lebat, sunyi, dan jauh. Sejak malam itu, tak ada lagi penampakan. Namun cerita Wira tidak hilang. Ia berubah menjadi pesan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Jika mencari kayu dan tersesat, jangan ikuti suara. Jika bertemu yang terlalu ramah, ingat rumahmu. Jika ayam berkokok di luar waktunya, berhentilah melangkah. Dan hutan larangan tetap berdiri, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai batas. Batas antara keinginan dan kewajaran, antara cinta dan kehilangan, antara manusia dan dunia yang hanya boleh dilihat, bukan dimiliki. Konon, pada malam tertentu ketika kabut turun tipis, orang yang peka bisa mendengar 2 nada berlapis, kokok ayam dari desa dan sebuah lagu halus dari hutan. Dua-duanya tidak saling mengalahkan, hanya mengingatkan bahwa pernah ada seorang manusia yang mencintai terlalu dalam, lalu belajar melepaskan demi menjaga dunia tetap pada tempatnya. Tahun-tahun berlalu setelah malam perpisahan itu. Desa kembali menjalani hidupnya dengan irama yang wajar. Pagi dengan kokok ayam, siang dengan panas ladang, malam dengan doa dan pintu yang ditutup rapat. Hutan larangan tetap ada di sana, hijau dan sunyi, seperti rahasia yang memilih untuk tidur.
Ibunda Wira wafat tak lama kemudian. Ia dimakamkan di samping Wira, di bawah bayang beringin tua. Orang-orang desa datang, menunduk, lalu pulang dengan langkah pelan. Sejak itu, tak ada lagi keluarga yang tinggal di rumah Wira. Rumah itu dibiarkan kosong, hanya sesekali dibersihkan saat menjelang hari besar. Namun cerita tidak benar-benar berakhir. Pada suatu malam, saat hujan turun tipis dan kabut merayap rendah, seorang penjaga ronda mendengar suara langkah di dekat rumah kosong itu. Ia mendekat dengan lentera, nafasnya tertahan. Di beranda, ia melihat dua bayangan. Satu berdiri, satu duduk. Bayangan yang berdiri tampak seperti lelaki tua dengan bahu turun. Yang duduk seperti perempuan berkebaya sederhana. Penjaga itu menelan ludah. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu tak menjawab. Lentera bergetar di tangannya. Saat ia mengangkat cahaya lebih tinggi, beranda itu kosong, hanya daun kering yang bergerak tertiup angin. Keesokan paginya, penjaga itu menceritakan kejadian tersebut pada sesepuh desa. Sesepuh itu mendengarkan tanpa terkejut. "Selama batas dihormati," katanya tenang, "mereka hanya singgah, bukan untuk menakuti, melainkan memastikan janji dijaga." Sejak itu, sesekali orang-orang melihat tanda-tanda kecil. Bunga liar tumbuh rapi di dekat nisan Wira, meski tak ada yang menanam. Selendang coklat yang dulu tenggelam di sungai, konon pernah terlihat tersangkut di dahan jauh di dalam hutan, lalu lenyap keesokan harinya. Tidak ada yang berani mendekat. Suatu sore, seorang anak bertanya pada kakeknya sambil menunjuk ke arah hutan. "Kek, kalau masuk ke sana, apa aku bisa bertemu bidadari?" Kakek itu tersenyum tipis, mengelus kepala cucunya. "Bisa jadi kamu bertemu sesuatu yang indah, tapi keindahan bukan selalu untuk dimiliki." "Kenapa, Kek?" "Karena ada harga yang tak selalu terlihat." Malam terakhir dalam cerita ini datang tanpa tanda. Bulan separuh, angin pelan. Di batas hutan, kabut membentuk lorong tipis seperti dulu. Dari arah desa, terdengar kokok ayam. Sekali, wajar. Dari arah hutan, terdengar nada halus. Sebuah lagu lama. Di antara dua suara itu, sekejap tampak dua bayangan saling berhadapan, berhenti tepat di garis yang sama. Tak ada pelukan, tak ada tangisan. Hanya senyum yang penuh pengertian. "Aku baik-baik saja," kata bayangan lelaki itu lirih. "Aku tahu," jawab bayangan perempuan lembut. "Terima kasih telah memilih pulang." Kabut menutup, suara menghilang. Pagi datang seperti biasa. Sejak hari itu, tak ada lagi cerita orang hilang. Hutan tetap hutan, indah, berbahaya, dan penuh batas. Desa belajar satu hal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kau tersesat dan bertemu yang terlalu sempurna, ingat rumahmu. Jika waktu terasa berhenti dan dunia tampak ringan, ingat namamu. Dan jika ayam berkokok di luar waktunya, berhentilah, karena tidak semua cinta diciptakan untuk diseberangi. Demikianlah kisah pemuda yang menikah dengan gadis bunian di balik hutan larangan berakhir, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kebijaksanaan yang pahit namun perlu, bahwa ada cinta yang harus dilepaskan agar dunia tetap seimbang, dan ada batas yang, ketika dihormati, menjaga manusia tetap manusia.